Kenapa ada pemberontakan gitu ya? Kenapa pemberontak itu terjadi? Alasannya apa? Tujuannya apa gitu ya? Nah, ada 3 nih biasanya nih latar-latar belakang pemberontakan. Jadi nggak jauh-jauh dari yang namanya satu, ideologi atau sebuah paham yang akan diyakini dan ini dipercaya mengantarkan kepada kehidupan lebih baik. Kemudian emang karena kekecewaan, jadi kecewa sama pemerintah pusat, kok nggak dipenuhin kebutuhannya, alias kok terbengkalai, diabaikan, barulah mereka memberontak. Lalu kemudian yang ketiga ada lagi misalnya namanya adalah kepentingan alias pada dasarnya mereka pengen memberontak gitu ya. Nah, untuk ideologi ini ada 2. Misalnya satu, ada yang percaya bahwa Indonesia itu harus diganti menjadi sosialisme / komunisme. Nah, untuk di sini 2 hal ini sama ya. Sebenarnya beda, tapi untuk di sini pokoknya sama. Ntar kita akan bahas di lain waktu. Kemudian ada lagi yang percaya bahwa Indonesia itu harusnya diganti menurut ajaran Islam, atau orang-orang ini namanya disebut sebagai Islamisme. Kalau Islam aja itu kan agama. Kalau Islamisme itu baru paham politik ya. Kemudian ada lagi orang-orang yang pengen memberontak karena kecewa, di mana kekecewaan itu bisa kita gambarkan menjadi 2. Satu, karena otonomi. Nah, otonomi ini adalah urusannya dengan kesempatan daerah punya pembangunan sendiri. Misalnya lo tinggal di Aceh, atau sekarang lo tinggal di Papua, atau lo di Sulawesi Utara, atau di Kalimantan Utara, atau dimanapun lo berada yang jauh dari Pulau Jawa dan Indonesia, dan Pulau Jawa dan Jakarta maksud gue. Dan kalau lo ngeliat ada jalan rusak, jembatan rusak, lo bayangin lama banget dong kalau lo minta bantuan ke Jakarta, ke Pulau Jawa. Harusnya lo bisa punya kesempatan sendiri tanpa capek-capek izin, tanpa capek-capek nunggu bantuan dari pusat, ya nggak sih? Nah, zaman dulu nggak ada, nggak terlalu banyak, terlalu lama menunggu perintah dari Jakarta dan perintah dari Pulau Jawa gitu. Nah, kemudian ada lagi misalnya terbengkalai. Nah, yang namanya TNI itu kan Tentara Nasional Indonesia yang dulu berjuang melawan Belanda, mengusir penjajah. Sudah capek-capek mengusir penjajah, yaitu Belanda, dan membela kedaulatan, membela tanah air. Tetapi setelah kemerdekaan ada banyak masalah. Misalnya gajinya kurang, diperkecil, atau bahkan ada orang-orang di luar TNI, misalnya ada Kenil atau laskar-laskar lain yang pengen masuk tetapi dipersulit, kata mereka dipersulit ya. Nah, akhirnya yang namanya militer ini banyak protes, kecewa, jadinya ada pemberontakan, atau ada juga tentaranya diperkecil, tadi udah gue sebutkan ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah kepentingan. Pada dasarnya ada orang-orang yang udah niat pengen berontak, alias ya udah gue pengennya begini. Nah, apakah ini maksudnya? Jadi pertama misalnya ada yang menjadi pendukung. Nah, pendukung Republik Indonesia Serikat. Jadi misalnya itu kayak Raymond Mastering, tapi ntar ya kita akan lihat seperti apa sih. Ada yang orang-orang yang percaya bahwa Indonesia itu sebaiknya federal karena lebih menjaga identitas daerah. Misalnya di daerah Sulawesi Selatan, nah itu harusnya menjadi federal dengan Indonesia Timur. Jadi negara Indonesia Timur itu adalah negara sendiri, ya cuma gabung doang sih sama Indonesia, sama Republik Indonesia Serikat, tetapi mereka punya identitas sendiri, punya jati diri sendiri, seperti Amerika Serikat ya, negaranya kan federal tuh. Nah, kemudian ada lagi misalnya kepentingannya itu memang pada dasarnya adalah merdeka sendiri. Nah, alias ya gue pengen lepas, pengen punya negara bentukan sendiri. Kenapa dia pengen punya negara bentukan sendiri? Rata-rata ini juga karena kecewa, karena nggak dikasih kesempatan pembangunan. Kenapa orang-orang pengen punya pembangunan? Karena mereka kesal dengan komunis di pemerintah pusat. Nah, kenapa komunis ini pengen mengubah ideologi? Karena mereka nggak melihat adanya otonomi. Nah, lalu kenapa orang-orang ini pengen negara Islam? Karena mereka ini. Loh, kok banyak sih
Kok jadi banyak alasannya? Ya, jadi minimal di setiap pemberontakan ada satu alasan dasar. Satu alasan dasar. Tetapi jangan heran kalau nanti lu ngeliat, oh katanya mau negara Islam, tapi ujung-ujungnya kok kecewa sama otonomi, kok ujung-ujungnya mau merdeka sendiri gitu, kok ujung-ujungnya emang karena dia sebenarnya militer terbengkalai dan lain-lain. Nah ntar kelihatan tuh, jadi semuanya sebenarnya campur aduk. Tetapi ingat sekali lagi, pasti ada satu alasan dasar besar. Jadi ketahuan nih, oh misalnya PKI Madiun tentang ini pasti, DITI tentang ini, Andi Aziz tentang apa. Nah gitu ya, kelihatan. Jadi ingat, gampang kehafalnya karena konsepnya tahu, yaitu alasan-alasan memberontak. Nah setelah ini baru kita lihat nih siapa aja yang memberontak. Jadi kelihatan, oh jadi alasannya ini, oh sesuai karena yang berontak si ini. Nah jadi setiap ditanya DITI tentang apa, Andi Aziz tentang apa, PRRI Permesan tentang apa, gampang karena alasannya tahu dan orangnya tahu, kebayang langsung di otak, pasti ntar rinciannya kehafal sendiri. Nah lanjut tentang siapa yang memberontak.